Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini akan saya bagikan nih tips-tipsnya ya, cara-caranya ya ketika teman-teman itu sudah mulai bangkit nih. Wah iya ini saya mau bangkit nih ya. Tapi biasanya itu kan masih ada muncul sensasi baik di fisik maupun di psikis. Tapi kali ini akan saya bahas sebagian besar adalah sensasi psikis ya, supaya nanti teman-teman ketika sudah mulai ingin bangkit, ingin move on ya, teman-teman mendengar hal-hal seperti ini atau teman-teman merasakan hal-hal seperti ini, nanti teman-teman ini nggak panik ya, nggak bingung lagi dan nggak ngedrop lagi ya. Mungkin kalau sensasi fisik, teman-teman itu keluar dari rumah masih pusing, keliengan, teman-teman itu masuk lagi, tenang lagi, itu mereda lagi. Tapi kalau sensasi psikis ya itu biasanya itu melekat ya, dan itu akan bertahan lama, itu yang bikin teman-teman itu trauma dan malah justru kepikiran semakin menghambat lagi. Jadi saya kasih tips-tipsnya ya teman-teman. Ketika teman-teman mulai keluar dari rumah, pasti teman-teman itu akan menemui contoh satu, Mbak, Mas, kamu kok sekarang kurus banget, sebenarnya kamu kenapa sih? Tuh, mukamu tuh pucat banget, nggak kayak dulu, dulu itu seger, kok sekarang kok seperti itu. Teman-teman itu nggak usah tanggapin seperti itu ya. Teman-teman ingat saja ya, memang untuk penderita gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ya setiap harinya itu kelihatan pucat ya, kulit itu kusam ya, tidak berenergi, mata itu celong gitu ya teman-teman ya. Itu memang seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah panik ketika ada orang ngomong seperti itu, ya wajar karena teman-teman itu sedang mengalami gangguan ini. Tapi nanti kalau sudah membaik dan teman-teman itu sudah sembuh juga, ini perlahan-lahan ini juga akan kembali lagi seperti dulu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman itu ada yang menanyakan seperti itu, teman-teman juga nggak usah respon ya, nggak perlu merespon. Oh iya, soalnya saya kena ini, kena itu dan sebagainya, nggak usah, karena kalau yang menanyakan ke kita itu tidak paham dengan gangguan ini, malah nanti justru teman-teman bisa ke-trigger lagi. Contoh misalkan ya, itu kan ada ditanya seperti itu. Nah, terus teman-teman itu terus, oh iya ini itu dan sebagainya. Nanti malah, oh iya hati-hati loh. Kalau yang kayak gitu itu orang sana itu kayak gini 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 gini. Teman-teman itu akan langsung nyantel di pikiran itu dan itu susah hilangnya ya teman-teman ya. Pasti teman-teman berpikiran, oh iya kata itu sakit asam lambung jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini dan sebagainya. Teman-teman itu akan memikirkan lagi dan itu malah justru akan menambah kita itu semakin drop ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman itu melakukan ini ya, keluar dari rumah mulai mau bangkit, ketika ada seperti itu menanyakan seperti itu, oh iya katanya waktu saya lihat video itu nggak, yang kayak gitu itu nggak usah digubris ya, nggak usah direspon. Yang penting niat saya mau berlatih, pokoknya harus konsentrasi berlatih, bertahap demi tahap, nggak apa-apa, dibilang sombong, dibilang apa, nggak apa-apa, nggak usah teman-teman itu nggak usah baper, saya nggak enak nanti dibilang sombong. Nah teman-teman ketika teman-teman menyapa malah jadinya obrolannya panjang lebar dan sebagainya, teman-teman kepikiran dan ini itu dan sebagainya, kan mendingan ya udah kita cuek saja, kita proses belajar kita itu fokus saja ya. Terus lagi yang kedua, sebenarnya kamu sakit apa? Sebenarnya kamu kenapa sih? Kok kayak gini banget, kayak orang nggak punya tenaga, kayak orang pokoknya beda banget lah. Kamu sekarang begini, pokoknya nggak kayak dulu. Nah, teman-teman kalau ada kata-kata seperti itu ya, itu teman-teman nggak usah gubris, nggak usah respon ya teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Pasti akan terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman saya kasih tips-tipsnya ya. Ketika teman-teman ada omongan seperti itu lagi, teman-teman itu cuek saja gitu ya. Kembali lagi cuek saja. Karena apa? Teman-teman dalam program sedang melatih diri teman-teman supaya teman-teman itu fisik juga kuat, mentalnya kuat. Jadi jangan sampai ketika sedang berlatih itu malah fisik down, mental juga down. Lah nanti itu akan lama lagi, akan nanti trauma lagi dan sebagainya. Makanya saya kasih tahu dulu nih sekarang. Pasti akan ada omongan-omongan seperti itu lagi. Terus ada lagi ya teman-teman ya, ketika kita itu bertemu orang lagi ya, terus kamu sebenarnya kenapa sih sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan kamu ini loh ada yang guna-guna dan lain-lain. Teman-teman langsung berpikirnya nanti, waduh iya jangan-jangan iya ya, secara logikanya saya masa katanya sakit kok sudah berobat ke sana ke sini kok nggak sembuh-sembuh ya.
wah ini jangan-jangan bener nih. Wah nanti teman-teman malah kepikiran lagi, sebenarnya saya itu kena asam lambung, apa enggak sih? Apa benar kata orang itu ya, saya diguna-guna dan sebagainya gitu. Nah ini saya kasih tahu dulu ya teman-teman, supaya teman-teman itu ketika apa namanya mendengar hal-hal seperti itu, teman-teman itu nggak langsung berpikiran yang enggak gitu ya teman-teman ya. Terus lagi ini ya, ketika kita mungkin sudah di apa namanya di luar rumah lah atau di samping rumah, kita sudah bisa, kita dalam keadaan sedang berlatih, dalam keadaan sering apa namanya, pokoknya sudah ada semangat gitu ya. Tiba-tiba saja misalkan kok ada ini apa namanya, burung ya, yang burung mitos itu ya, burung kedasi gitu, yang dulu ya saya itu kalau lagi jalan-jalan kayak gitu, tadinya pas waktu di dalam rumah itu nggak bunyi ya, pas lagi keluar rumah itu bunyi, pas tepat di atas pohon ya, itu bunyi didit, itu kepikiran. Itu teman-teman juga nggak usah gubris, itu burung sedang nyari makan, bukan pertanda ini pertanda itu gitu ya. Karena apa teman-teman ya? Karena namanya kita itu di luar rumah ya, apa namanya, pasti kan banyak lah ya, tapi jangan selalu dihubungkan dengan apa namanya, mitos-mitos ini itu dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong yang ini, ngomong yang itu nggak usah dipikirkan, karena itu akan menambah beban pikiran teman-teman. Kita sedang memulihkan fisik dan memulihkan mental. Jadi teman-teman itu tetap fokus saja. Oh iya, katanya kalau misalkan saya keluar rumah terus diomong ini, ngomong itu, cuekin saja. Ya memang harus cuek ya teman-teman ya. Orang lain yang tidak paham dengan gangguan ini dan belum pernah merasakan gangguan ini pasti akan ngomong ya ininya apa namanya, semaunya gitu ya teman-teman ya. Tanpa memikirkan bahwa ketika ngomong sesuatu, misalkan contoh, wih kamu itu harus hati-hati loh, sakit ini bisa ini. Dia kan nggak tahu ya teman-teman, ketika ngomong seperti itu bisa apa namanya, tertanam di dalam pikiran kita, yang akhirnya kita itu kepikiran, mereka kan nggak tahu. Makanya pokoknya ya apa namanya, konsentrasi kepada pemulihan dulu. Nah nanti semakin kuat mentalnya ya teman-teman, udah bisa nih tegur sapa itu sudah bisa gitu ya, Pak mau kemana gitu ya, itu sudah bisa. Nanti lama kelamaan itu akan seperti itu, dan saya yakin ya teman-teman ya, sensasi fisik yang biasanya keluar ya teman-teman, kalau keluar dari rumah yang jelas itu pusing, keliengan, sempoyongan ya, itu saya merasakan. Pertama saya mau apa namanya, mencoba melatih keluar dari rumah, karena ini kan berdasarkan apa namanya, saran-saran ya, termasuk dokter juga menyarankan saya, kamu harus sering jalan kaki sedikit-sedikit gitu. Karena jangan terlalu lama kamu berdiam diri walaupun itu nyaman gitu. Karena untuk penyembuhan ini kamu perlu keluar dari rumah, jalan-jalan. Bukan berarti jalan-jalan yang jauh. Intinya kita itu harus ada gerak, harus ada aktivitas gitu ya teman-teman ya. Nah sensasi fisik pusing, sempoyongan, keliengan itu biasanya pas pada saat kita keluar dari rumah awal-awal itu akan terasa teman-teman, nggak usah panik. Ya biasanya waduh saya ini kayak mau pingsan nih, waduh ini wah udah nggak karu-karuan gitu ya. Udah teman-teman itu masuk lagi ke rumah ya, besoknya lagi nanti daripada saya pingsan, daripada itu jangan seperti itu, harus dilatih, karena kita yang sedang lemah itu bukan fisiknya saja, tapi mentalnya saja. Jadi, oh iya, ini mental saya sedang lemah, ini mental saya ini mengajak saya itu untuk, udahlah nggak usah keluar, sini aja lah yang enak, yang nyaman. Jangan seperti itu ya, teman-teman itu harus yakinkan kepada diri teman-teman. Saya ini harus berlatih, kalau nggak berlatih nanti saya kapan sembuhnya? Itu seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya harus semangat, karena dulu saya juga menjalani yang seperti itu. Waduh ini, wah pusing kelilingan, wah besok nggak lagi. Ya semakin ini lagi ya teman-teman, tapi lama-lama kelamaan saya itu mikir ya teman-teman, kalau nggak saya coba-coba ya, saya kalau nggak coba terus, saya mau berdiam diri terus, ya kapan mau sembuhnya? Ya sampai punya pikiran itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang belajar ya, melatih diri untuk menguatkan fisik dan mental, pokoknya dicoba terus ya. Hari ini memang nggak berani, nggak apa-apa, tapi besok harus dicoba lagi. Nggak usah jauh-jauh ya, deket-deket saja dulu, bertahap ya teman-teman ya, karena proses gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini pemulihannya itu bertahap, dan kita itu perlu konsisten ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan ya saya move on, saya niat, saya mau keluar dari rumah. Nah ketika ada sensasi-sensasi yang seperti saya sebutkan ya, itu teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Apalagi sensasi-sensasi psikis itu ya, orang ngomong ini, orang ngomong itu, ya, nggak usah didengerin ya teman-teman ya. Yakin saja teman-teman berlatih secara sabar,
terus dengan keikhlasan, insya Allah ketika teman-teman itu sudah niat pasti akan diberikan jalan ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah menemukan jalan, menemukan cara bagaimana teman-teman itu membangkitkan ya fisik kita yang sedang lemah, mental kita yang sedang lemah, nanti teman-teman juga akan sedikit demi sedikit itu akan punya perkembangan dan perbaikan, dan semakin teman-teman latih insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, tetap konsisten ya, sabar, sadar, ikhlas, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, lain kali disambung lagi dengan tema yang lainnya. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengar ocehan-ocehan saya ini. Saya hanya berbagi ya apa yang saya bisa bagikan ya, walaupun mungkin tidak bermanfaat, dan semoga saja apa yang saya bagikan ini ya bisa menemani teman-teman ya, gitu ya. Pokoknya lain kali insya Allah saya sambung lagi. Tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini hingga membaik dan sembuh ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.